Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 77, Nyaur Utang. Baru saja Hasan turun dari tempat sholat, kala ingatannya mendadak tertuju pada cenat-cenut kemarin malam yang tertunda. Senyum seringai mendadak membingkai wajah laki-laki itu. Penuh semangat, ia bergegas menaiki tangga. Apa yang membuat laki-laki itu tak sabaran? Apakah hendak meluncur ke medan tempur? Tidak, bukan itu yang membuat Hasan bergegas naik. Melainkan, ada satu hal yang hendak ia lakukan sebagai persiapan tempur melawan cenat-cenut yang tak kasat mata, namun nyata terasa. Mau kemana? Tegur Naura kala mendapati Hasan menyambar kunci motor, juga jaket. Menolehlah Hasan sejenak, lalu sambil memakai jaket, ia menjawab pertanyaan sang istri. Mau keluar, Dek, ucapnya. Jawaban yang sungguh tak memuaskan hati. Sebagai istri, tentulah Naura memiliki hak meminta penjelasan sejelas-jelasnya. Keluar kemana? Ucapnya mengajukan tanya yang sama. Itu, Mas ada keperluan, jawab Hasan, malah melenceng dari akar pertanyaan. Tidak nyambung kan? Ya, setidaknya itu yang ditangkap oleh Naura. Bahkan, kedua alisnya seketika rangset. Memicingkan mata, ia amati sang suami yang terlihat berbeda sikapnya. Perasaan aku tanya mau kemana, kenapa jawabnya nggak sinkron? Cerca Naura, berdecak pinggang. Sepertinya ia mulai menaruh curiga. Hasan menghela nafas. Sungguh kali ini ia tak pandai merangkai alasan. Alih-alih memuaskan sang istri, ia sebut jikalau ia akan pergi menemui seorang teman. Dan itu sangatlah penting sekaligus mendesak. Teman? Teman yang mana? Kusfanani kah? Cerca Naura. Bukan, sudahlah dek, Mas nggak lama kok. Paling lambat jam 10 sudah di rumah. Gila Hasan. Supaya tak mendapatkan rentetan pertanyaan lagi, laki-laki itu cepat berlalu, meninggalkan Naura dengan rasa curiga yang kian membludak. Naura dibiarkan mengejar laki-laki itu hingga pintu kamar. Ingat loh ya, tidak boleh lewat dari jam 10, kata Naura mengingatkan. Sahut Hasan, tidak menoleh. Itu orang aneh benar, gumam Naura, menjatuhkan diri ke sofa setelah tadi membiarkan Hasan menghilang dari pandangan. Ia hidupkan televisi, sekedar mengusir kebosanan di rumah seorang diri. Lalu, kemanakah Hasan pergi? Kemana lagi? Meluncur deras, Hasan berkendara menuju rumah Andi. Dinginnya udara malam tak menciutkan semangat jiwa lakinya yang tengah berkobar. Kok sepi? Gumam Hasan saat mendapati teras rumah Andi sunyi, tidak seperti biasanya. Kendati ragu, tetaplah laki-laki itu membawa diri mencapai teras rumah. Tangannya hendak menekan bel pintu, namun tiba-tiba sesuatu terlintas di kepalanya. Tunggu, kalau ntar dibuka, mau pakai alasan apa aku ini kesini pas ditanya? Gumam Hasan, dilanda kepanikan. Sesaat, Hasan hanya berdiri mematung, memikirkan alasan apa yang akan ia katakan jika Andi bertanya perihal kedatangannya. Tidak mungkin ia langsung to the point, sungguh memalukan itu. Duh, ngomong apa ini aku? Gumamnya lagi, kian bingung. Satu tangannya terus menggaruk kepala, kendati tidak gatal. Besarnya malu, pada akhirnya mengurungkan niat Hasan menekan bel. Juga, ia tak menemukan jawaban yang memuaskan sebagai antisipasi dari pertanyaan si empunya rumah nanti. Sebaliknya, ia seret kakinya menjauh dari teras rumah. Kemudian, menyelinap keluar menuju motornya yang terparkir di depan pagar rumah. Harusnya aku nggak tergesa-gesa ke sini, gumamnya.
otak Hasan mulai bekerja, menyusun sebuah drama. Mulanya, ia memilih meninggalkan rumah Andi, bergerak menjauh keluar dari komplek perumahan. Lalu, berhenti ia di pinggir jalan. Dihubunginya nomor kontak Andi setelahnya. "Waalaikumsalam, iya mas," sahut Andi di sambungan. "Kamu di rumah nggak?" tanya Hasan. "Lagi di luar ini mas, nemani istri belanja, sekalian ngajak jalan-jalan anak-anak," ungkap Andi memberi jawaban. "Oh," seru Hasan, lemah. Seketika itu pundaknya langsung roboh. Terpaksa panggilan Hasan akhiri. Lemas sudah antusias Hasan yang menggebu-gebu. Masih di pinggir jalan, laki-laki itu sibuk dengan pikirannya. "Harusnya aku hubungi dulu itu anak. Bukannya main berangkat aja. Kalau sudah begini, rugilah aku," umpatnya memarahi diri sendiri. Tidak bisa mengandalkan Andi lagi, otak Hasan memikirkan cara lain. Entah apa yang membuat laki-laki itu keracunan hasrat. Tiba-tiba teringat ia akan satu-satunya jalan. Tempat berkeluh kesah nomor Wahid, dirogohnya ponsel. Lalu berselancar ia meminta bantuan Mbah Google. Akan tetapi, baru saja jemarinya mengetik 2 kata sebagai kata kunci pencarian. Tiba-tiba Hasan teringat omongan seorang teman. Aha, menterenglah otak Hasan. Sementereng semangatnya yang kembali menggebu. Cepat-cepat ia simpan ponsel ke saku jaket. Kemudian ia menyalakan motor. "Tunggu, di mana aku bisa dapat telur angsa ya?" gumamnya kembali dilanda kebingungan. Sesaat otak Hasan berputar. Kemudian bermodalkan keyakinan serta terkaan saja, ia bawa dirinya menuju sebuah pusat perbelanjaan. Begitu menginjakkan kaki di lantai dasar, ia seret dirinya menuju stan makanan segar. "Mbak," tegurnya pada seorang karyawan yang sedang mengecek stok barang. "Iya bapak, ada yang bisa saya bantu?" sahutnya menoleh. "Itu, di sini ada telur angsa tidak?" tanya Hasan menahan malu. "Di sebelah sana bapak, di lorong nomor 4. Bapak bisa mencarinya," jawab karyawan tersebut, tidak memberikan jawaban pasti. "Makasih mbak," timpal Hasan. Selepas bertanya, cepat-cepat ia menghilang dari pandangan karyawan tersebut. Langkahnya terlampau cepat, sama sekali tidak menoleh kemana-mana, hanya fokus pada lorong yang ditunjuk barusan. Dan tibalah ia di stan daging serta produk sejenisnya. Mulai dari ujung stan, ia cari letak telur berada. Saat matanya menangkap deretan telur yang dipajang, ia percepat langkah kaki. "Yang ini mah telur ayam," ucap Hasan. Bergeser ke samping, bola matanya mengamati tiap kemasan styrofoam di mana telur-telur itu dikemas dengan rapi. Dan mendadak Hasan tersenyum saat bola matanya menangkap bungkusan telur yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan ukuran telur yang lain. Tulisannya tertempel di luar plastik wrap juga menambah lebar senyum pria itu. "Dapat juga akhirnya," gumamnya, mengambil satu kotak yang berisi 3 butir telur. Untuk harga, sama sekali tak menjadi masalah. Kendati itu tidaklah murah bila dibandingkan dengan telur ayam pada umumnya. Lekas Hasan membawanya ke meja kasir. Bersabar ia mengantri di kasir cepat yang hanya melayani beberapa item pembelian saja. "Ini saja bapak," tegur petugas kasir manakala telah mencapai giliran Hasan. "Iya mbak," sahut Hasan lekas. Setelah melakukan pembelian, cepat-cepat laki itu meninggalkan pusat perbelanjaan. Dengan kecepatan sedikit di atas normal, ia bawa laju motor pulang, berpacu dengan dinginnya udara malam serta panasnya hasrat. "Adik lagi ngapain ya kira-kira?" gumam Hasan sesaat setelah meletakkan apa yang dibeli di meja dapur. Berikutnya, dengan langkah cepat, ia naiki tangga. Tanpa mengeluk salam, laki-laki itu menerobos masuk. Mengagetkan Naura yang lagi fokus menatap layar televisi. "Loh, sudah balik?" tegur Naura. Bola matanya mengikuti pergerakan sang suami yang berjalan ke arah gantungan guna melepas jaket yang ia pakai. Senyum singkat Hasan berikan sebagai tanggapan. Tidak ada jawaban terlontar dari mulutnya. Sebaliknya, ia malah berlalu dari kamar,
seolah tak ada sosok sang istri di sana. Naura yang dibuat terheran-heran bangkit dari duduknya. Ia ikuti sang suami yang berjalan menuruni tangga. "Mau kemana lagi?" tegurnya, mengira Hasan akan keluar untuk yang kedua kalinya. Seketika langkah Hasan terhenti. Menolehlah ia hanya untuk menimpali teguran yang barusan. "Gak mau kemana-mana adik, Mas cuma mau nutup pintu," kata Hasan. Pandainya menyusun kata. "Oh, boleh pinjam HP-nya enggak?" sahut Naura. "Ponsel, pakailah," jawab Hasan. Secepat kilat Naura berbalik badan, lalu menghilang dari pandangan sang suami. Mendadak wanita itu ingin melakukan panggilan, berbicara dengan si kembar. Sedangkan suaminya di bawah sana, sibuk dengan dunianya sendiri, dunia kaum lelaki dewasa. Di dalam kamar, sembari menjatuhkan diri ke sofa, Naura membuat panggilan pada nomor yang tertera di riwayat panggilan sang suami. Volume televisi ia kecilkan sebentar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut seorang petugas perempuan di Jastel. Tersenyum Naura kala panggilan yang ia buat segera diangkat. Ia pun mengungkapkan perihal maksud dari panggilan yang ia buat. "Maaf ibu, ini asrama putri," kata petugas tersebut saat Naura meminta sambungan untuk Zadid. "Oh, maaf, bisa saya mendapatkan nomor kontak asrama putra?" pinta Naura. Begitu mudahnya, petugas itu pun menyebutkan nomor kontak dari asrama putra yang diminta. "Terima kasih, saya juga mau berbicara dengan putri saya, Kotrunada," imbuh Naura. "Dari asrama apa ibu?" sahut petugas tersebut balik bertanya. "Dari asrama bahasa Inggris." "Kamarnya?" tanyanya lagi. "Kamar C1. Kira-kira 5 menit lagi buatlah sambungan. Kami akan memanggil putri ibu lebih dulu," timpal petugas tersebut, mengabulkan permintaan Naura. "Iya mbak," balas Naura. Sebelum memanggil nada, sejenak petugas itu menoleh pada jam dinding. Hanya sekedar memastikan saja apakah semua kegiatan telah selesai. Berikutnya, melalui pengeras suara yang terhubung pada masing-masing asrama, nama nada disebut. Lengkap dengan asrama dari anak itu, nama kamarnya pula tersiar. Kala itu, nada baru saja menaruh kitab pada rak buku. Tersentak ia manakala namanya nyaring disebut. Sungguh, seperti ada sensasi tersendiri kala mendengarkan. Senyum sumringah terlukis. Bergegas ia keluar dari kamar, menyusuri lorong lantai 3 bangunan, kemudian dengan cepat menuruni tangga. Setengah berlari, ia mencapai loket Jastel yang bersebelahan dengan kantor serta aula kunjungan. "Ini nada?" seru petugas, memastikan saja lantaran tak hanya satu panggilan yang ia terima sesaat setelah Naura membuat panggilan. "Iya kak," jawab nada. "Silakan, waktunya hanya 15 menit saja, mengingat ada panggilan untuk santri lain yang menunggu giliran," ujarnya mengingatkan. Nada hanya mengangguk. Selebihnya, masuklah anak itu ke ruang panggilan yang tak begitu besar, menyerupai telepon umum, namun terdapat kursi di dalamnya. Belum juga bokongnya menyentuh kursi, telepon berdering. Cepat-cepat nada mengangkat panggilan itu, dan suara Naura menguluk salam terdengar di sambungan. Saking bahagia, nada lupa menjawab salam. "Mam," serunya girang. "Bagaimana keadaannya sayang?" tanya Naura. Lumayan baik. Hanya kangen sama Mam, sama Dedi, sama semuanya. Tadi pagi nada menghubungi Dedi, tapi nggak diangkat," ucapnya lebat bersuara. "Oh, itu Dedi masihlah di kelas," sambung Naura. "Lantas di manakah sekarang Dedi?" tanya nada. "Dedi lagi di bawah," jawab Naura. "Oh, tadi seharian apa saja kegiatan nada di pesantren?" "Jumat itu hari libur, Mam, tapi banyak kegiatan ekstrakurikuler. Nada ikut ke kelas kaligrafi," ungkapnya. "Sungguhkah, Nak?" timpal Naura. Senang ia mendengarnya. "Iya, nanti aku buat kaligrafi nama Mam sama Dedi," ujarnya antusias. "Mam tunggu itu," sambung Naura. Ia yang di lantai 1 sepertinya telah kelar akan kegiatan dewasanya.
Cepatlah Hasan kembali ke lantai 2. Kayaknya harus olahraga sebentar ini, biar peredaran darah lancar. Gumamnya mendadak datang lagi ide nyeleneh. Akan tetapi, sebelum melaksanakan ide itu, lebih dulu ia mengintip keadaan sang istri. Khawatir Naura menaruh curiga. Juga mungkin wanita itu malah terlelap. Akan sulit itu nantinya. "Ini Dedi," seru Naura. Lewat isyarat, ia meminta Hasan segera datang. Kendati tidak mengerti, laki-laki itu mendatanginya. Ponsel lekas Naura serahkan pada Hasan. "Dedi," panggil nada, menyentak sang ayah. "Ya Allah, putri ayah, gimana nak di pondok?" sahut Hasan. "Tidak gimana-mana, cukup ramai juga. Tadi pagi Nada menghubungi Dedi. Maaf, ayah masih di kelas waktu itu." "Dedi, kapan berkunjung?" tanya Nada. "Ya sesuai jadwal lah sayang," jawab Hasan. "Oh, itu Dedi nanti pas kunjungan tolong belikan Nada parfum. Soalnya Nada lupa kalau parfumnya tinggal dikit. Juga bawakan Nada baju lagi mau ditukar," tutur Nada. "Ada lagi?" sahut Hasan, senyum-senyum sendiri. "Itu juga belikan Nada sarung cewek. Di sini anak-anak pakai sarung pas ngaji sama sholat ke masjid," imbuhnya. "Oke ayah bawakan. Parfum, baju sama sarung itu saja kan?" timpal Hasan. Untuk sementara hanya itu," sahut Nada. Selanjutnya obrolan ringan tercipta, sekedar melepas rindu. Sayang itu tak bisa berlangsung lama, mengingat waktu yang diberikan telah habis. Dengan berat hati Nada mengakhiri, "Baik-baik ya nak di sana," pesan Hasan sebelum panggilan terputus.